Ri, kamu kenapa? Masuk angin? Gak tahu nih mak, kayaknya kok iya. Lestari yang baru saja memuntahkan isi perutnya terlihat begitu lemas, sembari memegang tengkuknya. Kita ke mantri saja, Nduk, ajak Mas Kanah, sang ibu yang kini terlihat panik. Namanya Lestari, gadis desa yang berusia 18 tahun itu, hanya mengangguk. Ya sudah, nanti biar bapak yang izin ke mandor pabrik, Nduk, sahut Parjo begitu mengetahui putrinya tengah sakit. Gadis berambut panjang yang kini memakai setelan rok dengan atasan kaos itu hanya mengangguk pasrah, lalu bersiap untuk ke mantri terdekat guna memeriksa keadaannya. Bersama sang ibu, Lestari berjalan kaki menuju tempat praktik mantri terdekat. Tak butuh waktu lama, mereka telah sampai di muka rumah mantri yang kini sudah buka. Keadaan klinik yang sepi membuat kedua wanita itu masuk dengan leluasa. Keduanya disambut oleh pemilik klinik yang notabene adalah tetangganya mereka sendiri. Wanita yang memakai kacamata itu menyambut dengan hangat kedatangan ibu dan anak. "Bukanah, monggo," ucap mantri yang terkenal ramah itu mempersilahkan. "Nggih, Bu." Mas Kana terlihat duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengan mantri tersebut. Sementara Lestari lebih memilih duduk sendirian di kursi memanjang yang tak jauh dari sang ibu. "Siapa yang sakit, Bu?" "Itu loh Bu Warni, si genduk mau berangkat kerja malah masuk angin. Nanti kalau nggak keburu diperiksa takutnya kasep," jelas Mas Kana sembari menunjuk ke arah Lestari yang duduk di belakangnya. "Oh alah, nggih Bu, monggo." Sang mantri yang diketahui bernama Warni itu dengan sigap mempersilahkan pasiennya untuk memasuki ruangan guna diperiksa. "Ayo, Nduk." Mas Kana menuntun putri kesayangannya masuk ke dalam bilik yang disekat oleh kelambu berwarna hijau. Detak jam dinding menemani Mas Kana yang kini duduk seorang diri. Mata keriputnya melihat isi ruangan yang jarang sekali ia masuki. Selang beberapa menit, pasien yang terlebih dulu keluar dari bilik barulah disusul dengan mantrinya. "Mak," ucap gadis itu penuh arti. "Kenapa, Ri?" "Jadi begini bukanlah," sahut Warni seraya berdeham, seolah mantri itu ingin menjelaskan suatu hal yang begitu mendesak. "Nggih, Bu." Mas Kana dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah sang mantri. "Lestari hamil bukanlah?" Tahun 90-an, sorak-sorai siswa yang merayakan kelulusannya terlihat begitu ramai di jalanan pemukiman penduduk. "Oh alah, belum tahu rasanya cari kerja mumet. Dasar itu bocah-bocah," dengus Lestari yang berjalan membawa map di tangannya. "Kamu kenapa, Tori?" tanya wanita berambut pendek yang berjalan di samping Lestari. "Kamu ini, Tin, kupingmu gak budek apa barusan dengan suara motor kayak gitu?" "Kayak kamu gak pernah kayak gitu aja, Ri." Kekehnya bukannya mendukung sang teman, Atin justru menertawai Lestari yang kesal. Lestari memukul lengan sang teman dengan maps yang ada di tangannya. "Wes, jangan bercanda terus, kita udah sampai," tunjuk Lestari dengan wajah ke arah pabrik guni yang cukup besar. Atin yang terlihat gugup menarik napas panjang. "Ayo Ri, kita masuk," ajak Atin begitu selesai merapikan setelan yang saat ini ia kenakan persis dengan Lestari, yakni kemeja putih dengan celana hitam polos. "Itu ada Pak Satpam, jadi kita samperin Satpamnya nih." "Emang kamu maunya gimana? Langsung masuk cari Pak Wagio?" Memang Lestari dan Atin melamar di sini atas rekomendasi tetangganya yang sudah menjadi manajer pabrik di sini. Lestari melangkah lebih dulu meninggalkan temannya. Gak lama kemudian, Atin menyusul menghampiri Lestari yang sudah berbincang dengan penjaga pos pabrik yang berjumlah 2 orang. Satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan muda berambut pendek. "Mari Mbak, saya antar," ujar si pemilik nama Jannah yang tertera di dada sebelah kirinya. Kedua gadis itu mengangguk seraya mengekor di belakang satpam perempuan bertubuh tinggi itu. Begitu masuk, keadaan di dalam pabrik goni ini sangatlah luas.
Bangunan bekas pabrik gula yang sudah lama sekali terbengkalai, kini berubah wujud menjadi pabrik goni yang saat ini memiliki lebih dari 500 orang karyawan. Lestari dan juga Atin dibawa ke ruangan yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang kini duduk di balik meja persegi. Rupanya Pak Wagio sudah menunggu kedua gadis itu. Keduanya dipersilakan masuk setelah Jana mengantarkan sampai di depan pintu. "Pak De, kita langsung kerja toh," celetuk Atin begitu pintu tertutup. Sementara Lestari hanya melihat sekeliling ruangan seraya mengintip di balik pintu yang sedikit didominasi oleh kaca itu. "Memang kamu mau kerja sekarang?" tanya Wagio beriringan dengan seulas senyum. Lestari yang merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam kalbunya itu hanya membisu. Cuaca panas yang ia rasakan di luar mendadak menjadi dingin menyentuh kulit Lestari. Begitu memasuki ruangan manajer pabrik goni tersebut, kulit putih yang ditumbuhi bulu halus itu mendadak terlihat pucat. "Ri, kamu kenapa? Kok diem?" Suara Atin menyadarkan Lestari yang angannya melayang entah kemana. Gadis itu tersentak. Iya Tin. Maaf Pak De," ucapnya terbata-bata. Lestari sendiri tak yakin dengan apa yang ia ucapkan. "Itu loh, surat lamaranmu kasih di Wagio," ujar Atin seraya mengikuti logat temannya yang sedari tadi hanya diam. Sementara laki-laki berkepala pelontos itu hanya tersenyum melihat tingkah kedua anak temannya itu. "Ini Pak De, surat lamaran milik Lestari." Gadis itu menyodorkan maps yang ia dekap dengan lama ke meja persegi yang juga banyak kertas-kertas di sana. "Iya Lestari, besok kalian sudah bisa mulai kerja di sini," pungkas Wagio. "Kita ada di bagian apa ya De?" Lestari menanyakan posisi di mana besok ia akan bekerja di pabrik. "Iya, Atin juga belum tahu nih. Besok kalian bisa mulai dengan memilih serat yang akan dipakai untuk karung goninya. Selebihnya nanti kalian akan diawasi, lalu akan ditaruh di bidang yang mana," terang Wagio. Kemudian laki-laki parubaya yang berusia sepantaran dengan orang tua kedua gadis itu bangkit dari kursi tunggal yang ia duduki. "Mau keliling melihat pabrik?" tanya Wagio pada kedua gadis yang ada di hadapannya. "Boleh Pak De," saut Atin antusias. Wagio membentangkan satu tangannya. Raut wajah Atin begitu sumringah. Dengan penuh semangat, gadis berambut pendek itu menyambut tempat yang akan ia mulai untuk melanjutkan langkahnya sebagai siswi yang baru saja lulus. "Ayo Ri," ajak Atin pada Lestari yang sedari tadi hanya diam mematung. Pak Wagio dan Atin sudah berada di luar ruangan, namun Lestari tetap bergeming dengan ajakan sang teman. Bahkan sampai Atin meneriaki Lestari, dia pun hanya diam. Atin yang kesal dengan sikap aneh Lestari akhirnya menyambarkan tangan Lestari, lalu menariknya cukup keras. "Aduh, kenapa sih Tin? Kamu tuh yang kenapa? Ngapain sih? Kamu dari tadi bengong terus." "Aku?" Lestari menunjuk dirinya sendiri. "Ya iyalah kamu Ri," ucap Atin kesal. Sementara Pak Wagio hanya memperhatikan, seraya tersenyum melihat anak sahabatnya itu bertingkah. Sudah, lebih baik kalian pulang. Mulai besok kalian mulai kerja sekaligus perkenalan lingkungan. Kayaknya Lestari lagi gak enak badan," ujar Wagio menengahi. "Enggak deh, kalau begitu Lestari pamit," ucap gadis berambut hitam dan panjang itu. Setelah berpamitan, Lestari melangkah ke arah pintu keluar. Lestari melangkah ke arah pintu keluar pabrik seorang diri. "Ri, Tari, tunggu aku," teriak Atin dari arah belakang. Hal itu membuat gadis yang terkenal pendiam itu menoleh. "Dok, ayo makan." Suara Mas Kana terdengar lembut dari kamar Lestari. Gadis berparas ayu itu gegas melangkah keluar kamar. Usai menunaikan 3 rakaat, binar matanya nampak sayu. Begitulah Lestari kala mengadu pada pemilik jiwa. "Kok emak siapin sendiri? Gak nunggu Tari dulu? Bapak mana mak?" ucap Lestari seraya menyendok sayur pepaya kuah santan berwarna kuning itu ke dalam mangkok. "Bapak lagi kenduri di rumah Pak Wagio, Dok,"
Memang rumah keluarga Lestari tak jauh dari rumah calon manajernya itu. Selain bertetangga, mereka adalah teman akrab sedari kecil. Emang ada acara apa, Mak? Syukuran kayaknya, Nduk. Kan Wagio naik pangkat. Lestari yang baru mengetahui hal itu tampak terkejut. Pasalnya Wagio baru saja diangkat menjadi manajer 1 bulan lalu. Namun kini sudah diangkat lagi menjadi lebih tinggi jabatannya. Sehebat itukah Pak Wagio? Ayo makan, Duk. Suara itu berhasil membuat Lestari tersadar dari pikirannya. Keduanya pun duduk berhadapan menyantap makanan sederhana. Kok sedikit makanmu? Tanya Mas Kana pada putrinya. Tari mau nungguin bapak pulang, Mak. Mau makan nasi berkat. Ucapnya dibalut dengan senyuman. Yo wes, emang enak nasi berkat daripada sayur pepayanya emak. Canda sang ibu. Bukan gitu, Mak. Tapi ya emang gitu. Keduanya pun saling tertawa. Mak, Tari kok kayak kurang serg gitu ya sama pabrik Goni. Sambung Lestari di sela-sela waktu makannya. Namun gadis itu hanya menemani Mas Kana melahap makan malamnya. Memang kenapa, Nduk? Kan bagus, deket dari rumah, atasannya juga kamu kenal. Dicoba saja dulu. Nanti sekiranya kamu gak betah, bisa cari kerjaan yang lain. Usul Mas Kana menasehati. Gadis bermata hitam legam itu menarik napas panjang. Mas Kana memandang putrinya dengan tatapan kasih sayang. Namun Lestari tak bersuara. Tok, tok. Bapak. Gadis itu melonjak kegirangan kala tahu kehadiran orang yang ditunggu-tunggu. Terlihat Mas Kana hanya menggeleng seraya mengulum senyum. Melihat putrinya yang kini sudah dewasa, masih bertingkah layaknya bocah 7 tahun. Nasi berkatku, ucapnya saat di tangan sang bapak menenteng sebuah bungkusan daun jati yang berisi nasi lengkap dengan lauk pauknya. Dengan cepat, Lestari membuka makanan yang terbungkus oleh daun jati di meja makan, tepat di hadapan Mas Kana. Ah! Teriak Lestari. Dengan cepat tangannya mengibas nasi yang baru saja dibukanya. Sontak kedua orang tuanya yang kaget membulatkan matanya, merasa bingung dengan sikap Lestari. Kenapa, Ri? Kok berkatnya kamu lempar? Tanya Mas Kana, sementara Parjo memunguti sebagian makanan yang kini berserakan. Itu bukan nasi berkat, itu belatung sama rambut. Pungkasnya, Mas Kana dan Parjo saling menatap. Belatung? Ucap Parjo kebingungan seraya menatap makanan di tangannya yang baru saja ia pungut. Kamu mau diantar nggak, Dok? Gak usah, Pak. Tari berangkat sama Atin. Pagi ini aku bersiap untuk pekerjaan pertamaku. Setelah lulus sekolah menengah atas tahun lalu. Mencari pekerjaan di bidang yang kusukai sulit sekali untuk kutembus. Akhirnya aku menyerah. Atas rekomendasi orang dalam, aku dan sahabatku diterima bekerja di pabrik Goni yang baru saja berdiri 9 bulan yang lalu di kampung ini. Sebenarnya bangunan itu sudah lama ada, namun dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Barulah 9 bulan ini kembali aktif, namun sudah beralih fungsi menjadi pabrik karung Goni. Pabriknya besar, berlokasi di pedesaan. Menurutku tak akan mampu menampung lebih dari 1000 karyawan. Namun itu semua tak benar. Pabrik Goni yang memiliki limbah ramah lingkungan itu nyatanya berkembang pesat selama hampir 1 tahun berdiri. Yang kudengar, pemiliknya dari kota besar yang juga memiliki pabrik tak hanya 1. Setelah selesai bersiap, aku duduk di teras depan rumah menunggu sahabatku. Kemarin kami sudah sepakat untuk berangkat ke pabrik bersama pagi ini. Karena lokasinya hanya memakan waktu sekitar 10 menit ditempuh dengan berjalan kaki. Dok, gak sarapan dulu? Sudah Mak masakin kesukaanmu. Enggak, Mak. Perut Tari masih mules. Entah mengapa melihat sepiring nasi di meja, mengingatkan diri ini pada kejadian nasi berkat semalam. Sebenarnya aku sudah menyiapkan sarapanku sendiri, namun mendadak perut ini mual. Akhirnya aku urung untuk melahap sarapan. Kalau nggak sarapan, gimana nanti kamu kuat kerja nyari? Ujar emak yang tiba-tiba menghampiri di dekatku. Aku menghela nafas. Ku tatap wanita parubaya yang selalu menggulung rambutnya itu. Tari nggak doyan makan, Mak.
Belum sempat aku menuntaskan ucapan, namun perutku udah begitu mual. Tari pun muntah-muntah. "Kamu kenapa, Nduk?" "Ri," ucap emak panik seraya mengikuti diri ini yang lari ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, ku dapati sosok raut wajah yang panik tengah berdiri di ambang pintu. Begitu aku membukanya. Tari, gak apa-apa, Mak. Cuma keinget kejadian semalam." Ucapku lebih dulu sebelum emak menghujani dengan pertanyaan.